Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali kita live hari ini. Seperti biasa ya, hari ini saya akan sharing-sharing tentang materi penjualan ya. Hari ini saya akan lebih sharing ke materi penjualan gitu ya, materi pondasi, materi dasarnya, karena banyak yang mention saya, banyak yang DM saya gitu ya, mau tahu gitu ya, mau belajar gimana caranya jualan gitu. Dan ini mungkin sudah sering saya bahas berulang-ulang gitu ya. Tapi hari ini saya bahas lagi supaya lebih mateng lah dalam dunia penjualan gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini mau banyak duit ya harus jualan, udah itu aja. Kalau memang nggak mau banyak duit ya udah nggak usah jualan, itu aja. Simple, sederhana. Jadi kalau teman-teman di sini merasa bahwa jualan itu adalah hal yang memalukan, hal yang tabu, udah kubur mimpi-mimpinya, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses, udah kubur semuanya. Udah hidup nggak usah jualan lagi, duduk-duduk aja nunggu mati aja udah. Nah, jadi sangat-sangat simpel gitu loh. Kalau teman-teman di sini hanya dua pilihan, mau jualan apa enggak. Kalau enggak ya udah kubur aja impiannya pengen jadi orang sukses, orang kaya gitu loh. Loh, itu kan banyak tuh yang trading yang sukses. Nah, trading itu juga sebenarnya jualan kan? Mereka juga sebenarnya jualan gitu loh. Mereka jualan apa ya? Jualan resiko kan, jualan uangnya gitu loh. Mereka jualan waktunya, jualan tenaganya untuk meriset hasil-hasil trading yang bagus, saham yang bagus dan lain-lain, itu kan sebenarnya mereka menjual. Nah, tapi bagi sebagian besar orang, dia tidak tahu itu adalah proses jual menjual. Jadi mereka berpikir itu bukan menjual gitu loh. Ya. Nah, contohnya sederhana, karyawan gitu loh. Ada kok karyawan yang gajinya 1 bulan 1 miliar? Iya ada, tapi dari 2 miliar orang itu paling banter sekitar 10 orang yang gajinya segitu banyak. Dan karyawan juga jualan kok. Karyawan kan jualan. Karyawan itu menjual tenaga, menjual waktunya. Nah, jadi semua orang ini sebenarnya sedang berjualan gitu loh. Kita duduk di sini juga sebenarnya sedang berjualan kan. Kita menjual waktu kita menjual segala hal yang kita jual gitu loh. Nah, teman-teman di sini menjual apa? Menjual waktunya. Untuk apa? Untuk belajar itu juga jualan. Nah, hanya ketika orang tidak merasa dia sedang jualan, dia tidak merasa malu. Nah, kalau orang sedang merasa jualan, dia akan merasa sangat-sangat malu, bahkan merasa sangat tabu. Bahkan merasa bahwa jualan ini adalah kayak sebuah pekerjaan yang haram gitu loh. Kayak sebuah pekerjaan yang hina gitu loh. Kayak sebuah pekerjaan yang sangat-sangat apalah gitu ya, sangat-sangat tercela gitu ya. Lebih tercela daripada pencuri gitu. Nah, ini saya heran gitu loh kepada pencuri, kepada perampok. Ya, mereka itu sebenarnya juga jualan kan, jualan nyawa gitu kan. Mereka jualan nyawa aja mereka berani, tapi ketika ada produk mereka nawarkan ke orang lain, mereka nggak berani gitu loh. Mereka malu, mereka merasa harga dirinya tuh hancur berantakan. Tapi mencuri mereka nggak malu, merampok mereka nggak malu. Nah, ini makanya saya bilang sebenarnya semua orang sedang jualan. Hanya ketika mindsetnya dia berpikir bahwa dia tidak sedang jualan, ya walaupun dia lagi ngerampok, mencuri, ya, padahal kan dia jualan nyawa itu kan. Dia tidak berpikir dia sedang jualan, dia nggak malu. Kalau ketangkep, kayaknya bangga banget masuk TV, ditangkap itu ya, ada wartawan foto-foto masuk koran dan lain-lain, itu kayaknya dia bangga banget gitu loh. Nah, kenapa? Dia melakukan sesuatu yang baik, yang agama sangat mendukung, yang negara juga memang mendukung, semua orang juga mendukung, dia merasa tabu, merasa malu gitu loh. Ya, bahkan ada beberapa juga dari mitra juga gitu ya. Dia sering ngomong ke saya gitu ya, Coach Dedi, saya kok ketika menawarkan ke orang lain tuh kok kayak ada perasaan dihina gitu ya, kayak ada perasaan tercela gitu loh. Maksudnya apa? Saya tanya gitu. Dia nggak mau beli produk ini, dia nggak mau beli gitu loh. Tapi ada perasaan kayak saya itu terhina banget. Ini mindsetnya udah hancur-hancuran ini. Nah, ini hari ini kita akan bahas kenapa bisa seperti itu. Nah, kalau teman-teman di sini kalau mau jago jualan, jangan malu. Udah itu aja. Jangan malu. Kalau masih tidak mau jualan, ya masih malu, jangan jualan. Udah. Kubur aja mimpinya. Teman-teman di sini pengen banyak duit, nggak usah ikut live lagi, nggak usah baca-baca buku lagi. Udah, tinggal ke kuburan sana,
korek aja lubangnya, udah tanam aja sendiri, mati sendiri aja udah. Udah itu aja. Tapi kalau mau jualan, ya jangan malu. Jangan malu. Apa yang perlu dimaluin lagi coba? Nah, jadi ini ya, saya akan bahas lebih dalam. Semua orang pada awalnya juga malu saat jualan. Saya juga sama. Terus terang ya. Saya ketika awal-awal memulai karir sebagai seorang dewasa, saya stop minta uang jajan dari orang tua. Kita sudah terjun sebagai orang dewasa. Saya menjual. Nah, awal-awalnya itu ya ada perasaan-perasaan canggung juga kan, perasaan canggung, perasaan malu gitu loh. Semua orang juga mengalaminya kok. Ya, ada juga orang yang udah belajar ilmu jualan tingkat dewa. Dia ikut training A, training B, pelatihan A, pelatihan B gitu, tapi nggak ada hasilnya. Lah kenapa? Karena nggak dipakai ilmunya. Udah belajar ilmu A, B, C, D dari tingkat dewa sampai tingkat super dewa gitu ya. Kenapa nggak berhasil? Karena dia belajar nggak dipraktekkan. Ya, itu parah gitu loh. Nah, ada orang yang sudah kayak kelihatan berusaha keras banget, tapi nggak ada hasilnya. Banyak. Kayaknya berusaha keras. Maksudnya kayaknya berusaha keras itu gimana? Baru menawarkan ke 1 orang, 2 orang, kayaknya udah berusaha keras banget gitu loh. Ya. Loh, teman-teman saya itu satu hari kalau nggak ditolak 20 orang itu kayaknya nggak puas gitu loh. Malam itu kayaknya nggak tidur nyenyak. Ini baru menawarkan ke orang produk sekali 2 kali, kayaknya dia udah berusaha sangat keras gitu loh. Nah, ini bahaya banget bagi dia gitu ya. Nah, ada orang juga yang udah jualan puluhan tahun tapi gitu-gitu aja. Nah, kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya dia. Jualan udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak ada ilmunya. Kenapa? Kalau jualan tuh mukanya masem aja gitu. Kayak gimana orang mau beli dari dia kembali kan? Nah, ini yang bahaya gitu loh. Nah, jadi teman-teman di sini, hal pertama yang harus teman-teman lakukan agar bisa jago jualan adalah ini yang diubah, mindset. Ini yang diubah. Nah, kalau mindsetnya nggak diubah, teman-teman merasa jualan itu hal yang memalukan, hal yang tabu, tidak bakalan teman-teman bisa jualan. Udah. Ya, teman-teman tidak bakalan bisa kaya raya. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Putuskan urat malunya. Nah, sekarang oke, apa tugas pertama dari saya? Kalau teman-teman di sini mau pede jualan, teman-teman coba ya nanti kalau udah kelar pandemi, teman-teman ke mall boleh atau ke tempat-tempat kayak orang jual properti boleh. Cari marketing yang rada-rada kemayu, laki-laki yang rada kemayu. Cari ya. Coba teman-teman komunikasi sama dia. Laki-laki yang rada kemayu, yang kayak perempuan gitu, yang bajunya rapi, ya semuanya rapi, jalannya kayak perempuan, ngomong gitu ya. Coba lihat tingkat kepedeannya. Coba lihat. Luar biasa nih orang. Saya kalau ketemu dengan marketing yang kemayu seperti ini, lari saya. Serius. Urat malunya udah putus beneran. Saya kan dulu fitness gitu ya. Ini ketemu lah marketing yang kemayu. Jadi fitness di sebuah tempat fitness lah, di mall gitu. Saya hanya masuk doang gitu loh ke tempat fitness itu. Hanya mau nanya-nanya doang. Dari kasirnya ini dikasih ke marketingnya. Marketingnya dia nanya ke saya, ada KTP-nya nggak? Ada. Oh, kalau pas KTP saya dipegang dia, udah nggak bisa keluar lagi saya. Nggak bisa keluar lagi. Di prospek sampai jadi. Saya bilang nih, ini malunya udah nggak ada ini. Bener-bener nggak ada ini. Salut saya sama dia. Makanya kalau saya ketemu dengan orang-orang marketing yang ya udah laki-laki ya, yang rada kemayu, yang kayak perempuan itu lari saya udah. Bener-bener nggak ada malunya. Tapi satu sisi dalam hati saya respect sama ini orang. Kenapa? Karena dia udah benar-benar membuat sebuah mindset bahwa hidup adalah jualan. Pebisnis jualan, karyawan jualan, dia juga jualan, semuanya juga jualan. Nah, hanya kenapa dia jualan kayak gitu, dia nggak kaya-kaya. Ya, saya tadi bilang kan, jualan puluhan tahun, kenapa gitu-gitu aja? Karena nggak ada ilmunya. Maksudnya, ilmunya dia udah pede, cara pede. Kalau dia ditambah ilmu lagi, ditambah ada produk lagi yang bagus gitu ya, nah ini akan membuat dia cepat melejit gitu loh. Ya ini enggak, yang dijual produknya itu aja. Istilahnya dia kerja dengan orang, dia jadi sales marketing, kalau dia closing dapat duit, gitu dapat gaji, kayak dia udah merasa cukup gitu loh. Nah, kalau dia buat bisnis sendiri dan dia menawarkan ke orang-orang, wah ini saya yakin ini orangnya pasti bisa kaya raya. Bisa kaya raya. Ada teman saya dulu juga pernah jadi sales di sebuah perusahaan besar, hanya sekitar 1 bulanan gitu ya. Dulu supervisor saya, dia jualannya jago banget. Kalau saya itu angkat tangan sama dia.
Saya masuk ke toko, saya belajar dari dia tuh ya. Saya masuk ke toko, cara hadapinnya gini, gini, gini. Dia masuk ke toko yang saya datang ke tokonya nggak mau ambil, nggak mau ambil produknya. Dia datang ke tokonya langsung ambil, order puluhan juta. Di hati saya salut sama ini orang, ini jago jualan. Tapi sampai sekarang dia tetap jadi sales di perusahaan, udah perusahaan berbeda. Sampai sekarang dia tetap jadi sales. Kenapa? Dia punya skill jualan, ya, tapi ilmunya itu tidak sampai ilmu seperti saya. Dan dia tidak pakai skill ilmu ini untuk dikombinasikan dalam bisnisnya sendiri. Jadi dia kerja sama orang. Sampai sekarang ya hidupnya standar biasa-biasa aja. Standar biasa-biasa aja. Jadi saya bilang dia jago jualan, ya, tapi dia tidak dipoles dengan ilmu supaya jago jualan ini lebih keren lagi, lebih oke lagi. Dan dia tidak pakai skill itu untuk bisnisnya sendiri. Dia pakai skill itu untuk bisnis orang lain. Nah, sampai sekarang udah lebih kurang 2002 saya pernah jadi sales gitu ya di perusahaan itu, 18 tahun. Dia masih seperti itu. Ya, pencapaian secara duit ya mungkin jauh lebih banyak saya gitu ya, karena saya punya bisnis sendiri. Dari saya kan lebih hobi bisnis. Tapi ya saya lihat kalau teman-teman di sini jago jualan pun kalau tidak dipoles secara benar-benar, tidak punya bisnis sendiri, itu juga gitu-gitu aja. Makanya bahaya gitu ya. Nah, jadi ada yang udah, tapi lebih banyak orang yang nggak jago jualan. Nah, ini yang perlu saya bahas lebih lanjut. Jadi apa yang perlu diubah? Ini mindset. Nah, kenapa kita bisa merasa malu saat jualan? Ini udah pasti dari kecil kita diperlakukan, istilahnya mindset kita, tanpa sengaja ya orang-orang terdekat kita itu udah membuat rusak mindset kita. Ya contoh sederhana saja gitu ya. Nah, orang tua, kalau kita jualan saat sekolah, kalau saya dulu sama, saya jualan saat SMP, SD, SMP, saya jualan nggak dilarang. Tapi kalau saya kerja, saya dilarang. Saya pernah mau kerja di sebuah pabrik sepatu, saya dimarah ayah saya gitu ya. Kamu kalau sekolah aja. Nanti kalau udah tamat sekolah, kamu mau kerja katanya. Tapi kalau kamu mau jualan nggak apa-apa. Ya saya jualan. Nah, tapi saya banyak melihat teman-teman saya yang di sekolah juga mau kayak saya jualan itu, orang tuanya langsung ngomong apa? Dia bilang, papaku kalau ngomong ke aku gitu ya, jangan jualan deh, mending sekolah bagus-bagus saja ya, sekolah aja bagus-bagus, nanti sekolah yang tinggi-tinggi, nanti kalau kamu dapat nilai yang bagus, kamu bisa gampang diterima di perusahaan bekerja gitu. Jadi orang tuanya udah mengkat dia gitu loh, mematahkan semangatnya, hingga pada akhirnya mindsetnya jadi ini rusak. Nah, itu orang tuanya tanpa sadar. Yang paling parah itu adalah ya teman-temannya. Seperti teman-teman saya gitu ya, kalau saya di sekolah itu kan dicap tukang jualan gitu ya. Kalau mentalnya nggak kayak mental saya gitu ya, mental baperan, itu akan trauma dia. Wah ya saya diejek teman saya dihina teman saya, kok kayaknya jualan adalah hal yang memalukan. Nah ini, ketika dia udah dewasa, ini akan terngiang-ngiang dalam pikiran dia. Makanya kita lihat, mereka yang sekolah ranking 1 sampai ranking 5 gitu ya, dibandingkan mereka yang ranking 5 terakhir, itu banyak yang lebih banyak yang jadi bos ranking terakhir. Ya, ranking awal-awal ini jadi apa kebanyakan? Jadi karyawan. Kenapa? Ya karena mereka malu. Kalau mereka ranking 5, biasa ranking 1, tiba-tiba ranking 20, malu mereka. Malu banget. Coba kayak yang ranking ada siswa 50, rankingnya ranking 50. Udah nggak ada malunya itu. Mukanya muka tembok itu. Malah dia kalau ranking 49, malu dia. Nah biasanya itu yang jadi bos. Teman-teman saya ya, yang ranking udah jelek banget, sekarang jadi bos semua. Sampai sekarang nggak ada malunya. Mukanya muka tembok gitu. Nah, saya juga ranking yang kayak gitulah. Kalau saya mau belajar sih bisa ya. Tapi memang hobi belajar saya kurang gitu ya. Kalau hobi duit saya hobi. Nah jadi kalau kita bangsa yang baperan, bangsa yang memang lemah mentalnya, dari orang tua juga tidak dididik secara tangguh, dan ada teman yang menghina, itu akan jadi trauma seumur hidup. Nah ini bahaya, mesti diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, teman-teman itu tidak bakalan berani dalam jualan. Ya, itu bahaya banget. Nah sekarang ini tadi yang paling parah itu pernah diejek gitu ya. Pernah diejek itu adalah hal yang membuat
trauma, mungkin trauma yang sangat mendalam. Mungkin teman-teman di sini juga sedang mengalaminya. Nah, sekarang gimana caranya supaya mindset kita ini benar? Jadi teman-teman harus punya sebuah prinsip, ya. Kita harus tahu bahwa semua orang sedang jualan. Semua orang sedang jualan. Nah, contoh sederhana, anak kecil itu menjual apa untuk mendapatkan susu? Anak bayi. Ya, dia jual apa? Jual tangisannya kan, oe. Setelah oe, ibunya datang kasih susunya gitu, asiknya kan. Jadi dia jual apa? Jual tangisnya. Anak kecil menjual apa untuk mendapatkan mainan dari orang tua? Menjual tatapan matanya yang penuh bintang kan, gitu. Dia nggak ngapa-ngapain, dirayu-rayunya. Ya, anak kecil juga jualan. Ya, contohnya anak remaja gitu ya, menjual apa untuk mendapatkan daya tarik dari lawan jenisnya? Menjual adrenalin kan? Teman-teman di sini kan pasti remaja, pasti pernah remaja, apalagi yang laki-laki gitu ya. Ada yang disuka itu ya. Kemudian itu dikeluarin ada adrenalinnya, mungkin balap-balapan ya, mungkin ya pokoknya berantem dan lain-lain. Ya itu memang hal yang dilumrah oleh anak-anak muda kan. Adrenalinnya itu dijual. Nah, setelah dia udah dewasa, udah tamat sekolah, apa yang dia jual untuk mendapatkan uang? Tenaga dan uang. Jadi apa? Jadi karyawan. Jadi karyawan juga jualan. Jual apa? Jual tenaga, jual waktunya. Untuk mendapatkan apa? Uang. Nah, kita kalau yang mau jadi pengusaha, apa yang kita jual? Ya produk. Simple kan? Semua orang sedang jualan kok. Semua orang sedang jualan. Makanya mindsetnya mesti benar. Mindsetnya mesti betul. Kalau ada orang yang ngomong, kerja lu jualan aja, lu juga jualan kok. Misalnya ada karyawan gitu ya, yang kerjanya jual, yang ngomong ke kita, lu kerjanya, misalnya teman-teman sisi masih karyawan lah, sesama karyawan. Lu kerjanya jualan aja. Ya aku punya mimpi pengen jadi bos loh. Aku punya mimpi pengen jadi pengusaha besar gitu loh. Lu tahu juga, lu kan juga jualan kan? Lu jual tenaga lu juga jual waktu lu untuk dapat duit. Ya kenapa aku harus malu kalau jualan kayak gini? Orang ini halal kok, ngapain malu? Ya. Nah, jadi teman-teman tuh harus punya keberanian. Jangan kayak anak sekolah lagi yang kalau diejek dikit baperan, diejek dikit langsung sedih, diejek dikit langsung tertekan gitu ya, trauma gitu. Kita udah dewasa ya, kalau ada orang yang menghina profesi penjual, ngomong ke dia, lu juga jualan. Tapi lu nggak ngerti, lu jualan itu sebenarnya lu jualan apa gitu loh. Lu kan karyawan, lu kan jual waktu, jual tenaga lu. Kalau gua jual apa? Jual produk. Ini my business, ini bisnisku. Aku harus bangga, aku harus pede. Ya, kalau ada orang yang ngomong ke saya gitu ya, emang lu jualan terus nggak malu apa? Wah, saya datangi langsung gitu. Ya, jadi lu nggak jualan apa? Ya. Nah, jadi teman-teman di sini pastikan semua orang itu sedang jualan. Perhatikan di sekeliling kita, semua orang sedang jualan. Semua orang sedang jualan. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah merasa tabu saat jualan. Itu yang pertama yang harus diubah di mindset kita. Sekarang bagaimana caranya benar-benar supaya rasa malu itu hilang? Harus dipraktekkan. Nggak ada cara lain lagi. Jadi kalau teman-teman di sini udah muka tembok, lama-lama itu bisa bangun tembok rumah. Artinya apa? Bisa punya rumah. Kalau nggak muka tembok gitu ya nggak bakalan punya tembok rumah gitu. Nah, ini yang pertama yang mesti diubah mindsetnya. Semua orang sedang jualan. Kalau sudah jualan, teman-teman gimana caranya benar-benar supaya pede? Harus praktek. Kalau nggak praktek ya nggak bisa. Harus praktek. Nah, jual apa? Terserah teman-teman lah. Mau jual kue, kayak jual batu, kayak jual ini, kayak jual itu, kayak pokoknya jualan. Jualan aja. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi, semua orang sedang jualan. Yang kedua tadi apa? Harus praktek langsung. Yang ketiga, ini tips agar teman-teman tidak malu saat jualan. Ada 3 cara. Ini langsung masuk ke poin pentingnya. Yang pertama adalah jangan berpikir kita sedang jualan tadi itu ya. Jadi kalau teman-teman di sini sedang jualan, jangan berpikir kita sedang jualan. Tapi kita berpikir apa? Kita berpikir sedang memberikan dia solusi. Nah, contoh sederhana, teman-teman jual apa? Produk kecantikan. Misalnya produk kecantikan gitu. Teman-teman mau memberikan dia solusi untuk membuat wajah dia lebih glowing misalnya. Itu kan solusi namanya. Nah, kalau kita udah berpikir seperti itu akan sedikit banyak menghilangkan persentase malu di hati kita. Tapi kalau orang berpikir, kalau kita berpikir gimana caranya ya? Kalau gua closing ini, gua akan dapat uang. Nah, itu kita mungkin rasa malunya akan datang. Tapi kalau kita ubah niatnya, saya mau memberikan dia solusi. Kalau dia sakit, saya jual produk kesehatan, dia minum produk ini, dia bisa sembuh. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, caranya beda.
hasilnya beda, rasanya beda. Ya, jangan berpikir, wah ini kalau closing dapat uang. Memang ya dapat uang juga, tapi itu hasil akhirnya, nanti aja deh dipikirin. Ya, niat kita adalah pengen memberikan dia solusi. Nah kalau dia nggak beli produk ini, dia malah rugi banget. Nah kalau udah mindset seperti itu, semuanya serba beda. Kita akan makin percaya diri, ketika kita ngomong itu akan terasa energi yang berbeda. Bukan energi yang kayak dia mau uang gua, dia ini hanya mau uang gua gitu loh. Ya, kalau kita memang niatnya awal adalah uang, akan terasa energinya. Tapi kalau niatnya memberikan dia solusi, dia akan terasa itu. Oh, ini orangnya beda. Ini orangnya mau membantu saya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau cocok kan saya bisa sembuh misalnya. Kalau cocok kan wajah saya bisa makin ganteng gitu loh. Jadi yang pertama, tadi tiga tahap ya. Yang pertama adalah teman-teman perbaiki mindset. Yang kedua harus langsung praktek. Dan yang ketiga, ini ada 3 tahap lagi. Yang pertama, jangan merasa sedang jualan, tapi menganggap kita sedang memberikan solusi. Ya. Kalau kita sudah seperti memberikan solusi, maka itu akan membuat rasanya berbeda. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman di sini sudah masuk ke level tadi saya bilang gitu ya, udah mulai pede jualannya, udah mulai tahu jualannya, udah mulai jago jualannya, harus benar-benar jual produk yang bermutu. Kalau teman-teman di sini punya bisnis sendiri, punya produk sendiri, buatlah produk yang bermutu. Ya, kalau produknya udah bermutu gitu ya, itu akan membuat kita makin pede, itu akan membuat kita makin percaya diri. Kenapa? Karena ketika orang beli produk kita akan mendapatkan testimoni apa? Puas. Produk lu bagus, cocok banget sama aku. Nah, itu akan pelan-pelan meningkatkan percaya diri kita. Kalau kita jual produk yang abal-abal, yang jelek, yang nggak bermutu, itu akan membuat kita makin malu. Serius kata saya. Nah, ini kan proses bertahap. Untuk mencari produk yang bermutu ini nggak gampang. Saya juga butuh bertahun-tahun lamanya. Sampai saya produksi frozen food gitu ya. Saya memastikan diri saya mau komitmen saya hanya buat produk yang bermutu dari bahan baku yang bermutu. Nah, itu bahan bakunya sangat tinggi modalnya. Tapi puas saya jualnya. Saya kan jualnya paling tinggi harganya. Orang jual harga 40.000, 45.000, saya jual 120.000. Kenapa saya pede menjual tinggi? Karena saya pastikan kualitasnya itu nomor 1. Nah, dari situ pede aja saya. Tapi kalau saya jual produknya, ya maaf ya, misalnya duriannya ada yang ulatnya atau bahan bakunya yang busuk, ketika saya menawarkan ini, hati saya itu nggak plong. Nah, di situ ya, saya kan udah pengalaman puluhan tahun itu. Saya pernah jual produk yang jelek, pernah jual produk yang abal-abal, pernah juga sampai sekarang ini hanya jual produk yang bermutu. Ketika saya dulu jual produk yang abal-abal, jual yang nggak bermutu, saya terus mencari orang baru. Capek nggak? Capek banget. Jadi orang lama ini kayaknya saya udah di blacklist gitu loh. Saya di blacklist. Nah, karena saya butuh uang ya saya terus jualan kan. Nah, saya dapat orang baru, korban baru dulu namanya kan. Dia beli produk saya, dia kecewa, saya nggak mau pikirin jual lagi ke orang lain. Nah, ketika dia komplain ke saya, itu mulai membuat saya ya PD-nya itu mulai kayaknya gimana gitu. Nah, itulah mulai membuat saya berubah. Gimana caranya supaya orang tidak komplain lagi pada saya. Nah, baru saya pikirkan, produknya harus bermutu, benar-benar bermutu, benar-benar number one, yang kalau saya pakai cocok, keluarga saya pakai cocok, banyak testimoni yang bagus, hanya produk itu yang saya jual. Nah, sampai sekarang ini lebih kurang udah bertahun-tahun lah, udah hampir 10 tahun belakangan ini, dari tahun 2011 lah, saya mulai ngerti tentang konsep-konsep ini, saya udah mulai milih mana produk yang oke, mana yang tidak oke. Yang saya jual tuh hanya yang produk oke. Karena gini loh, misalnya kayak saya kan jual produk kesehatan, ada orang beli produk saya, dia sakit udah parah gitu loh, dia minum produknya, dia sembuh, dia WA ke saya gitu loh, wah terima kasih Pak Dedi, saya udah ke dokter A, B, C, D, udah minum obat A, B, C, D, nggak sembuh-sembuh, minum ini ya, sebulan aja itu udah fit kembali gitu loh. Itu ketika dia WA ke saya, itu perasaan tubuh ini itu kayak ada bergetar gitu loh. Zer gitu. Ini air mata bisa netes sendiri. Bisa netes sendiri. Jadi kita dapat profit ya, dapat profit secara uang, dapat gitu ya. Tapi secara rasa, secara manfaat jadi manusia itu juga dapat. Kenapa? Karena dia awalnya tidak tahu tentang produk ini. Dia sakit, saya datangi.
Saya kasih tahu produk ini cocok banget untuk kamu. Ketika dia beli, saya dampingi dia cara pemakaiannya sampai dia benar-benar minum, benar-benar dipakai gitu ya obatnya, diminum, dia sembuh. Dia ngomong ke saya, bergetar, meneteskan air mata. Minimal mata-mata ini sembab. Itulah yang membuat saya semakin pede dalam berjualan produk yang bermutu. Beda rasanya, beda stylenya. Ya, nah jadi teman-teman di sini tadi ya saya bilang, jangan awalnya itu kita hanya niatnya uang. Memang uang akan kita dapat kalau closing. Tapi coba kita ganti niatnya, saya pengen beri lu solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya yang bermutu, hanya produk yang bermutu yang kita jual. Yang enggak bermutu jangan. Ya, kemudian yang ketiga, kalau teman-teman produknya bermutu, pastikan beri garansi. Kalau kayak saya, misalnya kayak saya ada orang yang mau beli produk saya gitu ya, dia masih setengah-setengah gini nih, setengah-setengah hati. Saya bilang, lu beli aja deh. Beli aja. Kalau misalnya tidak puas, tidak cocok, balikin saya 100%, balikin produk saya balikin 100% uangnya. Ya udah diminum, gak usah dimuntahin kembali. Nah banyak orang ngomong ke saya kan, kenapa nggak dikasih secara ide aja, kasih barang dulu, nanti kalau pakai cocok baru uang. Nah itu beda lagi ceritanya, saya bilang. Kalau kamu udah ngasih uang, saya ngasih barang, itu akadnya apa? Jual beli. Ini halal, ini auranya beda lagi, lebih positif. Kenapa? Karena kamu yakin kamu bisa sembuh. Kamu yakin bisa sembuh, energinya beda lagi. Ya kita jelasin ke dia lagi. Ada yang namanya efek energi, ada yang namanya efek yakin lagi. Kalau kamu udah yakin, kamu ikhtiar, kamu benar-benar sekuat tenaga pengen sembuh, di plus dengan produk ini, saya yakin kamu bisa sembuh. Ya, jadi intinya gini, kalau kamu tidak pas pakai produk ini, tidak cocok, tak kembalikan uangnya 100%. Saya berani ngomong kayak gitu. Nah makanya kalau jualan ya, saya awalnya hanya datang, ngasih ke dia solusi, saya jual produk yang bermutu, saya kasih garansi. Sulit membuat orang itu untuk nolak. Nah kalau dia menolak itu karena apa? Ya nggak punya uang, simple kan. Kalau nggak punya, kalau orang ada uang ya, kalau saya misalnya kayak gini ya, ada orang datang menawarkan ke saya produk, saya jarang banget menolak, serius. Walaupun produknya jelek, abal-abal gitu ya. Niat saya apa? Pengen berbagi aja. Kalau misalnya produknya jelek, saya kasih, ya, mungkin saya buang, mungkin saya ini gitu ya, nggak saya pakai dan lain-lain. Tapi kalau ada orang misalnya di depan rumah saya, dia lewat, dia datang gitu ya, dia manggil-manggil kayak gitu, jarang banget saya tolak. Kecuali orangnya itu aja. Tiap hari lewat itu aja gitu loh. Itu aja. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya saya bilang bagi-bagi jatah dong. Ya bisa kamu 1 minggu 2 kali. Masa pagi, siang, malam datang nawarin produk beli ke saya, itu kan lucu namanya. Dan produknya entah produk apa lagi. Ya. Nah jadi pokoknya orang-orang yang door to door datang ke rumah saya itu saya tidak pernah menolak. Nah kalau produknya oke, bermutu, kalau dia datang lagi saya beli lagi. Ya. Nah ini anak saya nih, coba tanya nih, anak saya nih. Nah, anak saya kan di depan anak saya kan nggak mungkin ngomong yang nggak jelas-jelas lah, yang betul semua saya ngomong kan. Jadi ada tukang tape, ada tukang apapun yang lewat di depan rumah ini gitu ya, tetap saya beli produknya. Saya beli misalnya hanya 20.000, 30.000, saya kasih 100.000, baliknya udah ambil aja. Ini anak saya ada. Kenapa? Saya menunjukkan ke depan anak saya kan. Kita membantu orang lain, kalau kita ada punya, kita bantu orang lain, dan kita nggak ngasih. Kita bantunya gimana? Kita nggak ngasih, dia bukan minta-minta loh. Dia jualan. Saya menghargai profesi dia. Dia bisnis loh. Tapi dia bisnis, dia nggak punya ilmunya, dan dia tidak punya produk yang oke gitu loh, yang benar-benar bisa profit banyak. Ya nggak apa-apa. Saya bantu, ya kalau saya punya saya bantu, dan itu ya saya bilang ke teman-teman di sini. Kalau kita punya produk, kita tawarkan ke orang lain, orangnya udah butuh tapi dia belum mau beli, artinya apa? Belum punya uangnya, simple kan. Nah terus sekarang gimana? Kita doakan dia supaya dia punya rezeki, punya uang. Dia ngomong kayak gini kan, oh saya belum punya uangnya, nanti kalau bulan depan saya punya uang, pasti saya beli. Kita ngomong ke dia apa? Saya doakan ibu banyak rezekinya, lancar-lancar pekerjaannya, lancar-lancar bisnisnya. Ini saya doakan dengan setulus hati, Bu. Ya, saya doakan beneran, nanti kalau misalnya ibu udah siap, ibu telepon saya. Saya siap untuk ibu. Nah, jangan nunggu dia telepon. Bulan depan telepon dia, datangi lagi. Nah, pas dia udah dapat rezeki, kan uang ini kan berpindah. Kalau nanti tiba-tiba dia udah dapat rezeki dalam jumlah yang banyak, kita datangi lagi. Dia nggak mungkin nolak kita gitu loh.
Ya, nah jadi simple sederhana. Teman-teman sini pernah punya uang, pernah juga nggak punya uang gitu kan? Saat nggak punya uang, 1.000 rupiah juga mahal. Saat punya uang 1 juta juga kecil. Simpel kan? Jadi itu kayak saya pernah miskin. Jadi orang-orang lewat di depan rumah saya, ya ngapain saya beli gitu loh. Saya nggak punya uang, ngapain mau saya beli? Tapi pas punya, kita beli. Nah makanya teman-teman di sini jangan berkecil hati. Ya saya udah datangi 5 orang, 10 orang. Kenapa dia tidak mau beli produk saya? Produknya udah bagus, saya udah kasih garansi. Udah pasti uangnya belum ada. Udah itu aja. Kita doakan dia supaya rezekinya banyak. Kita doakan dia supaya bisnisnya lancar. Kalau dia udah kita doakan seperti itu, kita omongin, dia akan punya sebuah perasaan yang ini orangnya tulus banget. Bukan modus. Ini orangnya tulus banget. Nah nanti kalau gue udah punya rezeki, ya pasti gue beli dari dia. Nah ini kembali ke teman-teman di sini. Sebenarnya untuk jago jualan kan simple kan. Sangat-sangat simple. Saya udah bahas di awal ini. Kalau teman-teman punya perasaan malu, punya perasaan tabu gitu ya, teman-teman tidak bakalan bisa jadi pengusaha sukses. Nah ini ya, masalah tabu ini itu juga bahaya gitu ya. Masalah tabu ini dia merasa bahwa profesi penjual itu seperti profesi budak. Kalau di zaman dulu itu kan budak adalah profesi, adalah kasta yang paling rendah, manusia yang paling rendah. Kalau orang yang mindset udah rusak, dia berpikir adalah penjual jauh lebih rendah daripada budak. Ini udah salah ini. Salah besar ini. Nah coba teman-teman cek. Peringkat 1 terkaya di dunia. Siapa? Pemilik Amazon. Dia jualan apa enggak jualan? Ya jualan. Bill Gates jualan apa enggak? Ya jualan. Siapa lagi coba? Yang ketiga, Ortega dari Meksiko. Jualan apa dia? Jualan pabrik, jualan handphone kan dari Meksiko itu jualan. Oke, kita nggak usah bahas deh 3 besar gitu loh. Kita bahas Sultan Brunei Darussalam. Bisa menjadi sultan terkaya di Asia Tenggara. Itu karena apa? Ya karena jualan minyak. Jualan kan? Jualan minyak. Nomor 1 terkaya di Indonesia siapa? Budi Hartono, Rudi Hartono. Jualan nggak? Ya jualan. Coba cek ya. Peringkat 1 sampai peringkat 10 ada yang nggak jualan? Nggak ada. Semuanya jualan kok. Oke, sekarang cek diri kita. Cek diri kita nih ya. Kita udah cek ranking 1 sampai ranking 3 di dunia. Kita udah cek sultan, orang-orang terkaya gitu ya. Sultan-sultan kaya gitu. Udah kita cek juga orang terkaya di Indonesia. Semuanya jualan. Sekarang coba cek diri kita. Kita orang terkaya berapa di Indonesia? Nggak bisa ngitung. Oke, sekarang kita orang terkaya berapa di provinsi kita? Misalnya saya tinggal di Medan, ya. Di Medan ini kita orang terkaya ke berapa? Nggak bisa hitung juga. Oke, sekarang di komplek rumah kita orang terkaya ke berapa? Nggak tahu juga. Oke, sekarang di gang kita, di gang. Kita cek kita orang paling kaya ke berapa di gang kita. Nah mungkin di gang itu kita bisa jadi orang paling kaya. Kenapa? Karena di gang itu hanya ada 2 rumah. 1 rumah kosong, 1 lagi rumah kita. Kita jadi orang paling kaya di situ kan. Nah udah tahu kere, bin bokeh, yang miskin. Masih malu jualan, masih tabu jualan. Itu kan, aduh. Lebih baik tadi saya bilang di awal kan, ini tanah, kuburan sendiri, korek aja. Udah tanam sendiri, mati aja udah. Mati aja udah. Udah tahu kere, bokeh, nggak punya duit, malu jualan lagi, tabu jualan lagi. Aduh. Nggak tertolong lagi nih manusia. Anak saya sampai tertawa nih. Nah, sampai tertawa-tawa dia nih kan. Sampai apa namanya? Ini memang kenyataan yang terjadi seperti itu. Orang paling kaya di semua muka bumi ini yang punya duit semuanya jualan. Lah, kita malu jualan. Kita mesti berbenah ya, kita mesti berpikir lagi apa yang ditonjolkan lagi dalam diri kita coba. Kalau nggak ada apa-apa lagi, misalnya nggak ada yang kita unggulkan lagi, jangan pernah malu saat jualan. Putuskan urat malunya, saya ulangi lagi ya, putuskan urat malunya. Kita harus fight, kita harus berjuang, minimal demi siapa? Demi keluarga kita. Nah coba bayangkan ya,
orang tua kita misalnya, ibu ayah kita. Kalau masih punya, coba lihat usia mereka udah berapa. Apakah teman-teman mau menunggu gitu ya sampai nggak punya, teman-teman baru jualan? Kalau saya nggak mau. Saya mau membahagiakan ibu saya, mau membahagiakan ayah saya udah almarhum gitu ya, belum sempat saya bahagiakan, saya masih punya ibu. Makanya saya nggak mau malu jualan. Karena saya tahu jualan bisa buat saya kaya. Jualan bisa buat saya sukses. Kalau saya nggak jualan, saya nggak bisa sukses. Nah, ibu saya makin lama makin tua kan. Nah, apa yang saya maluin lagi coba? Nah, oke, orang tua saya udah beres semuanya. Sekarang ya istri, anak-anak saya kan. Saya pengen memberikan kehidupan yang lebih layak untuk mereka. Makan yang lebih oke, yang bergizi, bukan makan batu tiap hari. Ini enggak batu aja direbus, airnya diminum. Saya enggak mau kasih anak saya makan seperti itu. Mau apa? Makan yang bergizi, yang terbaik, yang the best. Yang terbaik, yang the best. Puding ya, saya tiap hari kasih madu. Pokoknya mereka mau makan yang enak, bergizi saya kasih. Buah yang terbaik, buah yang the best. Emang itu beli nggak pakai uang apa? Beli pakai uang, bukan pakai daun. Ini dipikir petik daun bisa beli itu. Enggak bisa, itu semua beli pakai uang gitu loh. Nah, jadi teman-teman di sini minimal kalau kita masih jauh orang tua misalnya ya, pikirkan keluarga kita. Itu anak kita bikin ini ya. Apakah mau membuat kita mau ngasih anak kita ini makan yang aneh-aneh, hanya makan nasi putih 3 butir? Itu kan kelewat banget, terlalu banget gitu loh. Kalau mau kasih makan yang paling oke bergizi. Oke ya saudara, itu orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, istri kita. Dan kalau terakhir gitu ya, coba teman-teman di sini kan punya agama semuanya, punya agama kan. Apakah teman-teman di sini mau agamanya itu dibilang gitu ya, misalnya teman-teman belum punya uang. Misalnya agamanya A gitu. Apakah teman-teman mau membuat agamanya tercemar? Ini kan agama ini kan miskin semua. Miskin semua itu. Ngapain saya di sini gitu. Nah, walaupun dia nggak ngomong tapi ada setidak banyaknya ya kalau misalnya agama A misalnya semuanya miskin gitu. Semuanya orang yang miskin itu agamanya setidak banyak tercoreng. Betul. Nah, minimal ya. Kalau untuk orang tua kita tidak mau fight lah misalnya demi keluarga kita tidak mau fight, coba demi agama coba. Apalagi kalau kita mau fight demi 3 ini. Demi orang tua, demi anak istri, demi agama. Kalau 3 hal ini kita fight, kita pengen buat orang tua kita bangga, pengen buat anak istri kita bangga, pengen buat agama kita bangga. Ngapain malu lagi untuk jualan coba? Ya, nah, teman-teman di sini sudah 40 menit saya sharing. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di sini supaya lebih pede dalam jualan. Karena hidup adalah jualan. Hidup adalah jualan. Jangan pernah merasa malu, kita bukan mencuri, kita bukan merampok, kita berbuat sesuatu yang baik. Ini adalah pekerjaan yang halal, kalau halal, legal, hajar aja. Ya, saya doakan teman-teman di sini yang udah putus urat malunya dalam jualan, saya doakan jadi miliarder. Amin. Oke, itu saja sekian dari saya, udah mau jam 9. Tanpa terasa gitu ya. Saya doakan teman-teman makin sukses, makin kaya, makin berlimpah. Kita jumpa 2 hari lagi. Terima kasih teman-teman semua.